Rangkaian GGL atau gaya gerak listrik. Rangkaian GGL atau gaya gerak listrik adalah rangkaian tertutup yang dapat menghasilkan arus listrik. GGL induksi adalah gaya gerak listrik yang timbul pada kumparan akibat perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. Tahukah kalian, GGL induksi adalah munculnya gaya gerak listrik atau GGL di dalam kumparan ketika fluks garis gaya medan magnetik mengalami perubahan atau saat kekuatan medan magnet berubah-ubah seiring waktu. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan satu. Sambungkan kedua ujung kumparan ke galvanometer menggunakan kabel penghubung. 2. Masukkan kutub magnet batang ke dalam kumparan, kemudian tarik keluar dengan kecepatan bervariasi. Catat pembacaan galvanometer setiap kali magnet bergerak. Ketiga, ulangi langkah 2 dengan kumparan yang berbeda, 250, 500, dan 1000 lilitan. Keempat, amati arus yang terbaca pada galvanometer berdasarkan jumlah lilitan dan kecepatan gerakan magnet. Listrik statis, penumpukan muatan listrik pada suatu benda. Saat Anda menggosokkan balon ke rambut Anda, elektron dari atom yang membentuk rambut adalah berpindah ke balon, yang membuat rambut Anda bermuatan positif karena kehilangan elektron. Balon menjadi bermuatan negatif karena perolehan elektron. Saat Anda memegang balon beberapa sentimeter dari kepala Anda, rambut Anda berdiri karena daya tarik antara dua muatan yang berlawanan. Apa itu listrik? Listrik adalah interaksi muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat dasar dari proton dan elektron yang membentuk setiap atom. Muatan positif dan negatif adalah dua jenis muatan listrik. Proton memiliki muatan positif, sedangkan elektron membawa muatan negatif. Berikut adalah contoh dari rumus muatan listrik. Selanjutnya adalah hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik di mana jalur aliran listriknya lengkap dan tidak terputus, sehingga memungkinkan arus listrik mengalir dari sumber tegangan seperti baterai, melalui komponen-komponen listrik seperti resistor atau lampu, dan kembali lagi ke sumber. Ayo nonton video ini untuk tahu cara kerja rangkaian tertutup dan hukum Ohm. Langkah-langkah menyusun rangkaian listrik sederhana. 1. Siapkan komponen berupa baterai dengan dudukannya, lampu kecil, dan dua kabel, merah dan hitam. 2. Hubungkan kabel merah ke terminal positif baterai dan kabel hitam ke terminal negatif. 3. Sambungkan ujung kabel merah ke salah satu terminal lampu dan kabel hitam ke terminal lainnya. 4. Periksa sambungan. Jika rangkaian tertutup dengan benar, lampu akan menyala. Rangkaian ini pada arus listrik mengalir dari baterai, melalui lampu, dan kembali ke baterai, membentuk rangkaian tertutup yang menyalakan lampu. Hukum Ohm pada rangkaian tertutup menyatakan bahwa beda potensial atau tegangan total dalam rangkaian tertutup sama dengan hasil kali antara arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dengan resistansi total dalam rangkaian tersebut, ditambah dengan resistansi internal dari sumber tegangan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas sumber-sumber energi listrik. Jadi, di bumi terdapat banyak macam-macam sumber energi listrik, di antaranya yang pertama minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil cair yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup jutaan tahun yang lalu. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, pembangkit listrik, serta bahan baku untuk produk kimia seperti plastik dan obat-obatan. Yang kedua, gas bumi. Gas bumi adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terbentuk dari proses alami terutama terdiri dari metana. Dipakai untuk bahan bakar industri, pembangkit listrik dan rumah tangga, serta bahan baku industri petrokimia. Yang ketiga ada batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil padat yang berasal dari tumbuhan yang tertimbun dan mengalami tekanan tinggi selama jutaan tahun. Digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik dan bahan baku dalam industri baja dan semen.
Kemudian yang keempat, panas bumi atau geotermal. Panas bumi adalah energi panas yang berasal dari aktivitas magma di dalam bumi, dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan sebagai pemanas dalam industri serta pemanas ruangan di beberapa daerah. Yang kelima, energi surya. Energi surya adalah energi yang berasal dari sinar matahari yang dapat dikonversi menjadi listrik atau panas. Digunakan sebagai sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik dan pemanas air. Selanjutnya, energi angin. Energi angin adalah energi kinetik dari angin yang dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan turbin angin. Energi angin ini dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, ada energi air. Energi air adalah energi yang diperoleh dari aliran air seperti sungai atau air terjun untuk menggerakkan turbin. Digunakan dalam pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut PLTA yang merupakan sumber energi bersih dan terbarukan. Yang terakhir adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi fusi atau fisi atom, umumnya menggunakan uranium sebagai bahan bakar. Energi nuklir ini digunakan sebagai sumber energi listrik dalam skala besar dengan emisi karbon rendah.